Iya Bunda. Cuma sedikit nggak apa-apa Bu. Supaya terlihat tuh anaknya itu tuh. Sebentar Bu. Ya. Gini Bun. Nah. Ya, halo sayang. Ibu Bunda Titin namanya. Bunda gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Bunda. Silakan Bu. Ya. Nah, ini udah. Akhirnya bawa ini dulu ya. Dari luar. Nggak usah, langsung aja. Udah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Aminah. Jawab dong, ibu nggak kedengeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh malu-malu ya. Dikeluarkan suaranya yang keras dan jelas, oke? Udah siap untuk belajar? Udah siap? Sini pegang tangan ibu. Sini. Udah siap? Siap? Bisa ya? Pasti Minah bisa. Aku bisa, aku hebat. Oke? Untuk Minah, biar Minah relax. Ayo rentangkan tangan. Ayo, rentangkan tangan ke depan, ke samping, ke atas, lalu gerakan seperti ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kedengeran gak ya? Kedengeran ya? Sekali lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Iya, bagus. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Yeay, hebat Dina. Oke, udah siap buat belajar? Yuk. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Ketika membaca doa, angkat kedua tangan kita. Yuk. Wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Rabbi zidni ilman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aminah sudah membaca doa, berarti Aminah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, ibu mau tanya, udah tahu sekarang belajar apa? Apa? Tentang apa ya? Minggu kemarin, setelah pembelajaran kemarin, ibu memberitahu bahwa Minah akan mempelajari teks prosedur, ya. Mempelajari teks prosedur. Kita lihat ya. Oke, lihat. Nah, tentang teks prosedur. Oleh siapa ini? Guru yang paling? Ibu? Ya, oleh Ibu Siti Purnamawati. Siap? Nah, apa yang kita bahas hari ini? Ibu akan membahas, sebelum membahas pembelajaran, kita mengenali dulu kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar, lalu tujuan, terus
pengertian teks. Pintar. Pengertian teks prosedur. Lalu pintar. Terus struktur teks prosedur. Dan terakhir pintar. Nah, selanjutnya apa sih Bu kompetensi dasar? Kompetensi dasar yaitu capaian kita untuk pembelajaran hari ini mengenai, bisa baca, terlihat? Terlihat? Boleh membacakan? Siap, ayo. Kaidah. Baik. Ya, bagus. Terus setelah kita mengenali kompetensi dasar, Ibu akan memberitahu apa sih Bu tujuan mempelajari teks prosedur itu apa ya? Nah, pada pertemuan hari ini tujuan mempelajari teks prosedur yang pertama, peserta didik dengan cermat dapat menyebutkan 4 struktur teks. Ya, bisa membacakan. Yang kedua, terlihat tidak tulisannya? Terlihat? Oke, sip. Ayo, baca nomor 2. Boleh. Sini Ibu lihat. Ayo. Nomor 2. Yang keras, peserta didik dapat menemukan struktur teks prosedur dengan tepat. Yang ketiga, terus peserta didik dapat percaya diri menjelaskan struktur tujuan pada teks prosedur. Yang keempat, peserta didik dengan percaya diri dapat menjelaskan struktur material. Ya, yang kelima, peserta didik dengan percaya diri dapat menjelaskan struktur langkah-langkah. Yang keenam, peserta didik dengan cermat dan percaya diri dapat menjelaskan struktur penegasan ulang. Coba Ibu minta nomor 7 bacakan. Peserta didik dapat Ya. Iya, menganalisis teks prosedur. Ada yang ditanyakan sama sini? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, sebelum Ibu membahas mengenai teks prosedur, Ibu punya sebuah apa ya? Sebuah apa ini ya? Sebuah gambar-gambar. Oke, Ibu alihkan dulu ke sini ya. Ibu mempunyai gambar-gambar. Bentar ya, Ibu ini dulu. Ibu susun dulu. Susun dulu. Nah, setelah disusun, Ibu menyajikan sebuah gambar-gambar di sini. Kira-kira ini gambar apa ya? Gambar apa ya? Ya, boleh sekali lagi diulang yang keras. Cara membuat dalam
Nih, Ibu punya videonya, mau lihat? Aminah nanti melihat video ya di layar. Nanti setelah Aminah menyimak, Ibu akan tanya sama Aminah. Oke? Siap? Tos dulu. Iya, siap. Bentar, Ibu. Ini dulu. Ada tayangan sebuah video. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Sebentar. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Mega Lestari. Perhatikan ya, simak ya. Tentang apa yo? Telur mata sapi yang sempurna kayak dibungkus Indomie atau kayak di iklan. Bakal kayak gimana? Keep on watching. Oke, yang pertama di sini aku pakai wajan yang cukup besar. Lalu aku kasih minyak. Lalu kita nyalakan kompor, kita set dengan api yang kecil aja. Lalu minyaknya aku lap dengan tisu supaya di wajannya itu enggak terlalu banyak minyak. Karena kalau terlalu banyak minyak, telur kita itu bakal menjadi crispy atau kita bakal jatuhnya ngegoreng telur. Oke, di sini aku pakai ring cutter yang bentuknya bulat. Terus udah aku olesin sedikit minyak di seluruh pinggirannya supaya nanti telurnya itu enggak lengket. Sekarang kita pecahin dulu telurnya. Kita taruh di dalam ring. Nah, kalau kita pecahin telur, kan kuning itu suka kayak geser ke samping. Kita geser aja dulu telurnya supaya di tengah. Tungguin beberapa second dan dia bakal ngeset. Nah, itu udah di tengah. Lalu aku kasihin 2 sendok makan air. Lalu aku tutup. Nah, di sini kenapa aku tutup supaya airnya itu mendidih dan nge-steam si telur. Selain itu, air juga bikin telur ini menjadi lebih lembut dan tidak cepat gosong di bawahnya. Kan bisa lihat kan kalau ini kan airnya tuh jadi kayak menguap gitu. Nah, itu fungsinya buat nge-steam si telur supaya matang. Oke, dinyalakan aja. Oh belum, saudara-saudara, masih belum matang setengahnya itu. Tutup lagi. Oke, ini dia udah. Menyesuaikan aja melihat makanan yang kami mau. Sekarang kita matangnya biar dipanas. Angkat. Enak sekali. Dan sekarang kita udah bisa taruh di Indomie kita. Indomie kita. Oke, ini dia telur mata sapi kita yang sempurna. Kelihatan kan? No filter, udah cantik banget ini. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kalau kita nge-steamnya itu kelamaan, jadi si kuningnya itu terbalut sama si putih telur. Gitu. Jadi yang penting timingnya aja pas kita angkat ini sekali-sekali dicek, dibuka, tidak masalah. Yuk sekarang saatnya. Nah, sudah melihat ya, sudah menyimak. Sudah menyimak? Ibu mau nanya boleh? Ibu mau bertanya. Yang tadi Minah perhatikan video di layar tentang apa ya? Tentang yang keras? Tentang cara membuat telur mata sapi. iya, membuat telur mata sapi. Sama nggak sama yang Ibu berikan gambar-gambar ini? Sama tidak? Sama tidak? Sama, berarti Mina betul. Mina betul jawabnya. Nah, yang Ibu tanyakan sekarang tentang apa yang disiapkan dalam pembuatan cara membuat telur
Apa yang disiapkan? Tadi yang setelah Mina lihat dari video ini. Pertama, siapkan telur mentah. Terus? Nggak apa-apa, lupa. Yuk, kita bahas bareng-bareng, nggak apa-apa. Siap, Ibu ganti slide dulu ya. Sebentar. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas dulu tentang pengenalan teks prosedur ya. Pengenalan teks prosedur. Bu, apa sih teks prosedur itu? Apa? Mina bisa baca dulu. Boleh bantu baca, terlihat tidak? Terlihat? Boleh. Baca. Prosedur adalah suatu aktivitas Ya. atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ini dibutuhkan sebagai penjual bagi seseorang dalam membuat atau mengikuti sesuatu. Bagus. Ibu perjelas ya. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Tadi yang sudah ditayangkan sama Ibu, cara membuat telur mata sapi. Nah, ini dia judul tadi. Nah, berarti teks prosedur itu apa ya, Bu? Teks prosedur itu apa? Ada langkah-langkah. Cirinya ada langkah-langkah. Apa ya, Bu, langkah-langkah itu? Langkah-langkah itu sistematis atau berurut. Misalnya ada satu tadi, menyiapkan apa? Teflon atau penggorengan di atas kompor misalnya. Terus apalagi yang kedua tadi? Cara membuat telur mata sapi tadi yang kedua? Apa? Ya, membuka telur di atas teflonnya ya. Nah, terus langkah-langkah itu sistematis dari mulai nomor 1 sampai nomor seterusnya berurutan. Paham sampai sini? Ya? Iya. Nah, setelah itu ada tujuan dari teks prosedur. Apa tujuannya? Apa coba? Untuk terlihat? Ya, boleh baca. Untuk tujuan teks prosedur yaitu untuk membantu Pembaca apabila memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan ya, bagus. Tujuan dari teks prosedur yaitu untuk membantu pembaca atau pendengar memahami bagaimana cara melakukan tadi yang disebut tadi. Bagaimana sih cara
ada langkah-langkahnya ya. Terus tadi ada apa lagi? Ada bahan. Terus apa lagi? Alat. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya dan ditanyakan dulu. Tidak? Paham sampai sini? Oke. Sebentar, Ibu ganti slide dulu. Nah, ada ini, lihat. Ada, terlihat tidak? Kecil ya? Ini besar. Nah, di sini Ibu akan bahas mengenai struktur teks prosedur, ya. Yang pertama, ada apa ya? Apa? Tujuan. Yang kedua, material. Ketiga, langkah-langkah. Dan yang keempat, apa? Nah, penugasan ulang. Kita bahas satu-satu ya. Pertama dulu, tujuan. Tahu tujuan? Tujuan itu terkait penjelasan penyusunan teks prosedur. Contoh, Aminah ingin membuat apa? Misalnya kemarin kita buat minuman segar nutrisari ya. Nah, terkait penjelasan penyusunan teks prosedur. Nutrisari, minuman nutrisari adalah minuman yang segar untuk membuat kita menjadi tumbuh, nggak apa-apa, bagus, tumbuh. Terus apa lagi? Membuat kita menjadi sehat karena ada vitamin C ya, mengandung vitamin C. Terus menjadi kuat, fresh, segar ya. Nah, yang kedua sekarang ada material. Apa ya Bu material itu? Material adalah hal-hal yang perlu disiapkan seperti bahan dan alat. Nah, kembali lagi ke gambar. Oke? Kembali lagi ke gambar. Ibu mau tanya, dalam gambar ini mana yang disebut bahan membuat telur mata sapi? Mana bahannya, ada apa aja? Sambil bilang ya. Ada apa aja, ambil sama Mina, ambil. Apa ini? Dia apa? Ini? Telurnya ada berapa? Ada 2. Terus ada apa lagi dalam gambar itu? Ada apa lagi? Garam. Pisahkan ke sini sama Aminah. Nah, terus apa lagi? Ada lagi bahannya? Ada tidak bahan? Coba deh lihat, perhatikan bahan. Apa itu? Minyak. Iya, bagus, minyak untuk menggoreng. Tapi tadi Minah melihat video di layar membuat telur mata sapinya dikasih air ya. Biar apa itu dikasih air? Tidak gosong. Boleh pakai air, namanya di steam. Pakai biasanya kita atau mama di rumah menggoreng telur dengan minyak. Oke? Nah, ini disebut bahan ya? Bahan. Sekarang kalau alat seperti apa? Mana alat-alat buat membuat telur mata sapi? Ambil sini, pisahkan di sini. Apa ini? Piring. Terus?
garpu, terus sendok, sendok. Ada lagi? Apa itu? Ada? Namanya apa? Katel ya? Atau teflon? Katel atau teflon. Terus ada penggorengan juga. Terus ada apa lagi? Buat kompor, buat mematangkan telur. Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi tidak? Cukup? Bagus, tepuk tangan buat kita. Bagus. Ini namanya tadi apa? Bahan. Dan yang ini alat. Masya Allah. Lanjut. Ada yang ditanyakan? Paham sampai sini? Oke. Selanjutnya, yang ketiga, langkah-langkah. Tadi sudah dibahas sekilas ya. Langkah-langkah dari cara membuat telur mata sapi. Langkah-langkahnya tadi, nih. Pertama, menyiapkan ini ya, bahan dan alat ya. Lalu apa ini? Membuka telur ke teflon ya. Nah, itu langkah-langkahnya. Selanjutnya setelah memasukkan telur ke dalam teflon, baru digoreng. Digoreng terus dibalik, jangan lupa. Nanti gosong. Kalau nggak dibalik, pernah masak telur gosong nggak di rumah sama mama? Pernah. Nah, setelah itu bisa ya langkah-langkah ya. Terakhir, penegasan ulang tentang kesimpulan yang telah dilakukan. Kesimpulan dari cara membuat telur mata sapi. Kesimpulan ya. Kesimpulannya itu tadi apa? Demikian. Cirinya itu ada kata apa? Demikian cara membuat telur mata sapi yang praktis dan enak. Minah capek ya? Enggak, ngantuk? Ngantuk enggak? Mau minum dulu? Enggak, lanjut bisa? Oke, Ibu bereskan dulu ya gambarnya ya, boleh? Siap, sebentar. Kalau Minah mau minum bilang, kalau Minah mau apa bilang ya? Ya? Oke, masih semangat. Lanjut. Setelah mengenal struktur teks prosedur, Ibu akan menayangkan. Ibu mau nanya dulu sama Mina, boleh nggak? Boleh tidak? Mau nanya sama Amina, boleh tidak? Makanan kesukaan Amina apa ya? Ibu mau dengar. Coba jawabnya yang keras. Jangan bersandar. Ayo. Makanan kesukaan Amina apa ya? Telur. Wah, tadi tayangan telur tadi bikin Mina lapar dong. Telur, terus apa lagi? Apa coba? Ayo, apa? Mina suka apa? Kue. Kue bolu? Pernah buat sama mama? Pernah? Enak? Ibu nggak dikasih. Nah, terus tadi telur, kue. Kalau minumannya sukanya minuman apa ya? Siapa? Apa? Teh? Teh manis? Wah, suka yang manis-manis. Mina jadi manis tuh. Mina cantik ya. Nah,
sekarang ibu akan menayangkan sebuah teks. Sama tadi kan videonya ya, cara membuatnya sudah. Terus ibu memberikan sebuah gambar-gambar ini terkait video. Sebelum menayangkan video, Minah jawab dan itu benar tentang cara membuat telur mata sapi ya. Dan sekarang ibu tayangkan sebuah teksnya, yaitu cara membuat telur mata sapi juga. Tapi ibu mau tahu, mau dengar dari Minah yang tadi dibahas itu tentang struktur teks, prosedur. Ayo, tadi ada apa aja? Ibu tanya dulu. Ibu tanya dulu tentang struktur teks, prosedur. Masih ingat? Pertama ada good, bagus. Tujuan. Pinter, berarti Aminah memperhatikan. Yang kedua, material itu ada apa aja? Material, ada apa aja material tadi? Ada bahan dan alat. Nah, material, ada bahan dan alat. Yang ketiga, tadi apa ya? Apa? Hebat, langkah-langkah. Tadi seperti ini ya, tadi langkah-langkah ya. 1, 2, 3, 4. Nomor 4 sekarang, yang terakhir. Ya, ada langkah-langkah. Yang keempat berarti ada terakhir apa? Pinter, ada penegasan ulang. Tentang apa tadi penegasan ulang itu? Yaitu yang terakhir kesimpulan. Nah, salah. Kesimpulan. Bisa? Tujuan, material, langkah-langkah, terakhir penegasan ulang. Nah, sekarang dari tayangan teks prosedur ini, cara membuat telur mata sapi. Ibu mau minta tolong Aminah bisa membacakan ini. Paragraf pertama dulu. Terlihat tidak? Terlihat? Ya. Boleh membacakan dengan keras suaranya. Ya? Ayo, bacakan. Ibu duduknya dekat Aminah. Adalah bagi dua Ya, yang keras. kalau anak-anak muda dan orang tua rasanya yang tak kalah dengan daging sebagai makanan ahli selain setelah yang anak saya membuatkan mudah dan tidak terlalu
ya. Terima kasih sudah membacakan. Nah, telur mata sapi adalah makanan favorit bagi semua kalangan. Anak-anak suka telur mata sapi? Suka. Terus anak muda kayak ibu. Anak muda kayak ibu suka sama telur mata sapi. Terus orang tua suka. Nah, telur mata sapi itu adalah makanan yang tinggi protein ya. Boleh Aminah suka telur mata sapi, tapi jangan terlalu banyak makan telur karena ada akibatnya. Bisa apa coba? Ayo. Bisa menyebabkan kalau kita kulitnya alergi menjadi gatal-gatal ya, atau maaf ada timbul luka kayak bisul ya gitu. Nah, jadi makan makanan yang kita makan itu tidak boleh berlebihan. Boleh suka tapi jangan terlalu sering. Bisa? Bisa ya? Nah, setelah itu ada apa lagi di bawahnya? Ada bahan-bahan. Bahan-bahannya apa tuh? Nomor 1. Silakan satu dua. Pintar. Nomor 2. Silakan dalam terbuka. Ya, nomor 3. Silakan juga mentega atau Nah, siapkan mentega atau minyak goreng. Bisa pernah masak memakai mentega? Bisa? Pernah? Pernah. Nah, ada alatnya. Alatnya ada apa aja? Nomor 1. silakan kompor. Silakan menggunakan Ya, seperti baca atau tepuk. Tiga. Siapkan juga tahu spatula. Tahu nggak? Itu apa kata Minah? Kata di daerah rumah Minah apa? Serok ya? Penggorengan ya? Penggorengan ya. Terus siapkan terakhir apa? Siapkan piring. Nah, sekarang ibu mau nanya dulu. Tadi Minah sudah membaca paragraf yang pertama ini ya. Ibu tanya, ini adalah struktur apa ya? Struktur teks prosedur. Struktur yang pertama apa? Ya, cara membuat telur mata sapi disebut struktur yang paragraf ini Nina. Struktur apa? Tujuan, material, langkah-langkah, atau penegasan ulang. Yang pertama coba lihat lagi. Kalau material kan yang mana? Tadi material apa? Bahan dan alat. Kalau paragraf pertama biasanya ditunjukkan struktur teks prosedur dengan struktur mana? Mana? Hebat, tujuan. Nah, berarti paragraf pertama yaitu tujuan, mengawali cara-cara membuat telur mata sapi. Ibu tuliskan di sini. Sebentar, ibu hapus dulu ya. Nah, tadi paragraf pertama ya, di sini ya, ibu kasih tanda ya. Strukturnya yang pertama adalah tadi apa ini? Tujuan.
Yang kedua, material. mana material yang mana? Yang mana? Bahan. Bahan. Ini ya, bahan dan Alat. nah, bahan dan alat. Tadi ada bahannya apa? Bahannya tentunya telur dan garam serta minyak goreng. Terus yang disebut yang disebut struktur teks prosedur langkah-langkah yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Sebentar, biar Mina lebih mudah, Ibu akan memberikan sebuah teks itu sama yang Ibu print sama. Tapi Ibu mau Minah menuliskan. Bisa? Tadi yang struktur pertama apa, yang mana? Ya, tulis di sini sayang. Bisa di zoom? Hebat, pintar. Terus struktur yang kedua, di sini dikasih nomor sayang, 1. Terus apa? Struktur yang kedua tentang apa tadi? Material. Mana material? Ya, material. Ini sayang yang kedua. Kelihatan nggak yang nomor 2? Ya, boleh. Material. Ditandain gini tandanya. Nih, lihat Ibu. Bahan dan alat. Ini ya, bahan dan alat. Nah, kalau cara membuatnya, ini nih. Cara membuatnya. Ini disebut apa? Struktur apa? Struktur cara membuatnya tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti struktur hebat. Langkah-langkah. Ayo boleh tuliskan sini. Cara membuatnya berarti struktur langkah-langkah. Tuliskan di sini. Langkah-langkah. Kalau terakhir yaitu struktur. Nah, yang mana penegasan ulang? Ya? Terakhir ya? Ayo boleh tuliskan. Apa? Baca dulu yang penegasan ulangnya. Demikianlah
pasti dan pasti saja terima kasih amat tetapi Bisa menamakan jangan selera. Nah, tandai di sini berarti ini adalah penegasan ulang. Pinter. Yes. Alhamdulillah. Bisa Mina? Bisa. Istirahat dulu. Mau minum dulu? Boleh? Ambil dulu. Mana minumnya ya? Ada di kolong ya. Oh ini dia. Nih, boleh minum dulu. Aminanya boleh minum. Sebentar. Ininya. Enggak apa-apa, masuk aja. Ya, udah, enak, enak. Nih, udah ditutup. Tumpah nggak? Udah tutup. Udah. Ibu lihat lagi. Paham sampai sini? Ya, paham ya. Nah, sekarang ini diambil sama ibu untuk nanti dijual, ya. Tetapi nanti Aminah dikasih tugas LKPD ya, lembar kerja siswa. Oke? Sebentar. Ibu, harusnya tadi ibu di awal memberikan LKPD ini. Nanti Mina mengerjakan teks yang kedua, ya. Selain tadi cara membuat telur mata sapi, ya. Nih, ibu sajikan LKPD. Bentar. Mina, ibu mau tanya sama Mina. Nanti setelah Mina mempelajari teks prosedur ini, apakah Mina mau mencoba membuat selai telur mata sapi? Mau? Mau tidak? Mau. Contohnya apa? Mina rencana di rumah mau membuat apa? Membuat apa? Apa? Mina kesukaan makanannya apa? Hah? Kue bolu. Nah, nanti Mina boleh dibantu oleh mama di rumah membuat kue bolu. Apa bolu apa? Pisang, brownies, atau apa? Brownies. Karena Mina suka coklat ya. Mina suka coklat. Nah, nanti Aminah coba praktekkan di rumah yang sederhana saja. Misalnya membuat kopi susu kesukaannya siapa? Ayahnya Minah ya? Kopi ya? Terus
Terus apa kemarin? Kemarin Ibu menayangkan apa? Itu dia apa? Ibu gak kedengeran? Saya membuat pisang goreng. Pisang goreng, wah enak ya pisang goreng sama kopi. Terus sama apa lagi enaknya? Didampingin sama teh manis. Nah, betul teh manis. Tepat sekali. Karena Ibu membuat LKPD ini yaitu tentang apa? Tentang teh manis. Aminah sering banget kan suka teh manis ya? Jadi Ibu buatkan teh manis teksnya. Tuh, cara membuat teh manis. Ya. Sekarang Aminah boleh mengerjakan ini. Tunjukkan struktur teks prosedur cara membuat teh manis. Ya. Nanti Minah seperti yang ini, menentukan tujuan. Yang pertama apa? Mana yang disebut tujuan? Terus mana yang disebut material? Mana yang disebut? Ini yang ketiga strukturnya langkah-langkah, dan yang terakhir penegasan ulang. Boleh Aminah kerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? 10 menit? Boleh. Silakan 10 menit. Nanti Ibu nilai berdasarkan Minah sesuai tidak menentukannya struktur teks prosedur. Boleh. Sebentar. Nah, ditandai dulu. Ibu nggak akan membantu, Minah sendiri yang jawab, oke? Siap? Biar Minah lebih paham. Bisa? Coba. Minah. Dah. Pegangin jangan. Nggak usah. Kurang dekat nggak? Enggak. Ibu sambil menilai ini ya.
Ibu pegangin biar enggak meresap. Haknya mana? Ini sayang, ini hak. Langkah masa haknya mana? Huruf H. Langkah haknya mana? Tulis di sini huruf H. Nah, terus sudah? Bentar. Nah, yang ini yang baru ya, nanti ibu nilai di sini. Ini ibu kasih teks sama, teksnya sama cara membuat teh manis. Cuma Mina tolong tuliskan ini ya, ini aja sedikit saja sebagai pembuktian dari tujuannya apa, pembuktian dari cara membuat teh manis, struktur tujuan dibuktikan dengan kalimat yang mana, sedikit saja dituliskan di sini. Nyontek, maksudnya melihat dari teks ini. Pindahkan, nulis, bisa? So. Kalau misalnya Mina capek, berhenti dulu, bilang ibu, Bu sebentar ya, Mina gerak dulu, diam dulu, ya. Oke. Kelihatan? Terlihat? Ya. Dapat? Nggak apa-apa kesini juga. Mengembalikan semangat menulis
didirikan dengan kalimat ini ya. Terus yang kalau materialnya, struktur materialnya yaitu yang mana? Tuliskan di sini sebagai pembuktiannya, tuliskan. Mina nulis sendiri, ayo. Ibu nggak akan ngasih tahu Mina. Terus alat langsung ke arah di sini sayang, di sini. Masih di sini. Gelas. Selanjutnya apa ini? Langkah-langkah. Perwakilan saja nulisnya. Perwakilan satu kalimat nggak apa-apa. Yang penting Mina sudah paham, bisa membuktikannya. Ayo, istirahat dulu. Langsung. Kurang dekat nggak?
Recording in progress. Rec- Sudah? Sudah? Oke, Ibu lihat dulu ya. Teks yang kedua. Cara membuat teh manis. Nanti ini LKPD ini Ibu nilai ya. Apakah Mina sudah paham mengenai struktur teks prosedur atau masih belum? Ya. Ibu akan nilai Mina dapat menentukan atau menunjukkan dari cara membuat teh manis. Ya, menunjukkan struktur teks prosedur. Nanti Ibu nilai. Baik. Dan sekarang Ibu minta Aminah mempresentasikan terkait cara membuat teh manis, ya. Boleh dibacakan, dibaca ini. Struktur tujuan dibuktikan dengan kalimat. Nanti Mina baca mana kalimat tujuan, mana struktur material, baca. Mana struktur langkah-langkah, mana struktur penegasan ulang. Ya, silahkan Mina presentasikan ya. Ibu akan sambil menilai Aminah. Siap? Silahkan. Yang keras ya, biar ibunya terdengar. Judul dulu baca. Ya. Struktur tujuan dibuktikan pada kalimat mana? Baca, dibaca. Manis adalah minuman yang dapat mengembalikan tubuh menjadi segar kembali. Minuman ini dapat disajikan dengan hangat dan dingin sesuai selera penikmat manis. Berarti itu struktur apa? Tujuan. Tujuan. Oke, bagus. Selanjutnya bahan dan alat. Apa aja bahannya? Pertama, telur, gula, sebelah gelas, lalu sebelah dua. Terus alatnya? Alatnya ada apa tuh? Alat membuat teh manis. Alatnya? Material. Ya, material. Ada apa aja? Siapkan apa? Sebuah gelas. Sebuah gelas. Terus yang keduanya?
Lalu siapkan sendok. Terus apa? Cara-cara atau langkah-langkahnya seperti apa cara membuat teh manis? Yang pertama ada apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah membuat cara teh manis apa? Yang pertama, dibacakan. Hah? Kenapa? Satu langkah awalnya senang memasukkan air. Air apa ini? Air Angkat dalam takaran dan sudah dalam kebingungan. Nah, yang pertama berarti memasukkan air hangat dengan takaran yang sesuai diinginkan. Nah, yang kedua, terus apa langkah-langkahnya? Langkah yang kedua ialah dalam menambahkan teh batu tersebut ke dalam gelas yang sudah terisi air. Nah, kedua, menyelupkan teh yang telah terisi air panas ya. Terus yang ketiga, langkah-langkah yang ketiga. Tidak lupa juga untuk memasukkan gula untuk aduk air hingga gula yang Nah, yang ketiga, masukkan gula ya, biar terasa manis, tetapi secukupnya ya. Lalu diaduk hingga larut. Dan terakhir apa? Satu lagi. Jika semua langkah telah dilakukan, maka semudah siap untuk disajikan. Nah, jika semua langkah telah dilakukan, maka sudah siap untuk disajikan atau diminum. Nah, ada berapa langkah berarti cara membuat teh manis? Ada berapa langkah? Ada 4, pintar. Terus terakhir, struktur terakhir yaitu penegasan ulang, berarti kesimpulan. Mana ya yang disebut kesimpulan dalam teks ini? Ada? Ada tidak? Ada? Coba bacakan. Kalau ada, Mina bacakan. Demikian saya membuat teman yang kreatif Ya. pada disajikan dalam makanan pendamping apapun seperti biskuit, buah baru dan lain-lain. Nah, ini disebut kesimpulan. Dicirikan dengan kata apa tadi? Ibu jelaskan. Ada kata apa ini? Demikian cara membuat teh manis yang praktis. Disajikan dengan makanan pendamping. Boleh apa tadi? Boleh gorengan, boleh biskuit, kue bolu, sesuai selera Mina. Tepuk tangan buat kita. Mina udah bisa menentukan struktur teks dari teks prosedur cara membuat teh manis. Udah hebat Mina. Tas dulu. Alhamdulillah. Satu lagi, Ibu akan ngasih Mina kejutan. Apa tuh? Apa ya? Tapi Ibu mau Mina jawab dulu. Ibu sajikan lagi sebuah gambar.
Coba Aminah inget nggak? Nah, sebentar. Istirahat dulu Minahnya, nggak apa-apa. Istirahat dulu. Nah, boleh Aminah minum dulu? Mau minum dulu silakan. Minum dulu. Minum dulu. Sudah? Oh iya, waktunya sebentar lagi. Setelah itu istirahat. Tapi ibu mau nanya lagi sama Mina. Dalam pembelajaran ini yang kita udah bahas tentang teks prosedur, yaitu struktur teks prosedur, apakah Mina sudah paham? Sudah paham? Tapi yang ibu lihat barusan yang Mina kerjakan ini, good, sudah bagus. Tas dulu, sudah baik Aminah. Aminah, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari ibu mengenai teks prosedur ya. Tapi ibu mau mencoba lagi Aminah melihat gambar-gambar ini. Kira-kira pembuatan apa ya? Coba. Pembuatan apa ya? Sekali lagi ibu mau dengar. Cara membuat Teh manis, betul. Dicirikan dengan apa? Coba ambil gambarnya. Dicirikan dengan apa kalau membuat cara membuat teh manis? Dicirikan dengan gambar mana? Nah, itu apa itu? Teh. Terus gula. Oke. Ini sebagai apa ini? Bahan-bahan. Pintar. Terus kalau alat yang mana? Apa itu? Gelas. Terus apa lagi? Sudah gelas semua ya? Nah, ini alatnya. Ini alatnya ada apa ini? Gambar ini. Gambar teh termos atau teko yang berisikan air panas. Paham sampai sini? Nah, oke, terima kasih Aminah. Hari ini kita telah membahas mengenai teks prosedur dari mulai struktur teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Ya? Oke? Nah, untuk selanjutnya, pembelajaran selanjutnya Ibu sampaikan mengenai penyusunan teks prosedur. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Maafkan bila Ibu ada salah. Maafkan. Mina tetap semangat, tetap harus belajar, tetap cari informasi tentang pembelajaran berikutnya. Boleh dari buku siswa, buku ajar, boleh dari boleh dari internet. Ya, nanti Mina baca-baca sebelum memulai pembelajaran baru, biar Mina bisa mengerti sebelumnya pas ibu tanyakan sama Mina, ya. Oke? Terima kasih Amina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baca doa dulu. Ayo baca doa dulu, Ibu lupa. Yuk. Sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr lafi illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amina.